Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman, tidak perlu banyak-banyak mimin kata, cuma mimin tetap mendoakan teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya dan diberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja sudah. Oke teman, untuk kali ini mimin ada beberapa informasi ya. Walaupun MotoGP bulan Maret ya, bulan Maret tanggal 6 tanggal 8, 9, 10 kalau nggak salah mimin ya, kalau nggak salah mimin 8, 9, 10 atau 6, 7, 8 gitu ya. Pokoknya bulan 3 race perdana di Qatar. Dan untuk tes di Qatar, untuk tes kedua ya, tes kedua pramusim 2024 yaitu pada Qatar tanggal 19 dan 20 Februari ya. Sekarang tanggal 12, besok 13, berarti 1 minggu lagi ya, minggu hadapan hari Sabtu mungkin gitu ya. Oke, di sini mimin ada informasi yang mana kabar terkini Marc Marquez ya. Seperti teman-teman lihat ini, Marc Marquez sedang bersama Kemah Pinto ya. Udah gitu aja sudah, nggak usah tanya lagi, Min buat apa mereka. Itu jangan ditanya, jangan ditanya ya, karena banyak anak-anak di sini, nggak usah dibahas kita. Oke, kabar terkini Marc Marquez sehat-sehat saja, sedang tidur. Oke, dah itu aja, bah. Oke, yang selanjutnya kita ada kabar terkini yang mana ya, si Johann Zarco ya. Johann Zarco menyebut ya di sini, pernyataan Johann Zarco ada dua. Yang mana di sini Johann Zarco menyatakan yang mana kehadiran Marc Marquez bisa membuat mental si Jorge Martin terganggu ya. Dan di poin kedua, si Johann Zarco juga mengomentari dengan kehadiran Luca Marini di Repsol Honda ya. Luca Marini hadir di Repsol Honda. Dia mengatakan Luca Marini bukan saja rider, tapi seolah-olah dia seperti mekanik. Nah, kenapa dia mengatakan begitu nanti kita jelaskan teman-teman ya. Dia seperti seorang mekanik ya. Oke, untuk sekarang ini Johann Zarco, pernyataan pertama yang mana dia menyebutkan, Johann Zarco menyebut Marc Marquez akan tampil menjadi pesaing Jorge Martin ketimbang Francesco Bagnaia pada MotoGP 2024. Penampilan Marquez bersama Gresini Racing dengan motor Ducati Desmo CDC GP23 dinilai terus menunjukkan perkembangan bagus. Sejak debut dengan Desmo CDC pada tes MotoGP di Valencia November 2023 lalu, Marquez memberikan kesan positif terhadap Ducati. Pada hari terakhir tes MotoGP Sepang, Marquez menempati di peringkat ke-6 dengan catatan waktu 1 menit 57,270 detik. Progres Marquez itu dianggap sebagai modal untuk menjadi pesaing gelar juara dunia MotoGP 2024. Sebagaimana Zarco mengatakan, dia tidak akan memenangkan semua balapan, tapi dia akan menjadi penantang gelar, ujar Zarco. Selain menjadi penantang gelar juara dunia MotoGP 2024, Johann Zarco juga menekankan Marquez bisa memberikan tekanan mental kepada Jorge Martin. Pada musim ini, Martin terobsesi kembali tampil gemilang seperti MotoGP 2023 demi mendapatkan tempat sebagai pembalap pabrikan Ducati pada musim depan. Tetapi dalam upayanya itu, ia akan mendapatkan tantangan dari Marquez. Dia akan jadi lawan hebat bagi Jorge Martin. Hal itu akan mengganggu Jorge Martin. Tidak seperti Pecco Bagnaia, karena dia akan lebih tenang melawan Marquez, ujar Johann Zarco. Namun di sisi lain, si Johann Zarco juga memuji kehadiran Luca Marini ya. Luca Marini di dalam Honda yang mana dia seperti seorang mekanik ya. Honda saat ini sedang bekerja keras meningkatkan performa motor RC213V yang kurang kompetitif sejak tahun 2020. Johann Zarco yang bergabung ke LCR Honda musim ini merasa takjub menyaksikan kinerja pembalap baru Repsol Honda yaitu Luca Marini. Menurutnya Marini jauh lebih teknis ketimbang dirinya.
Ia bahkan menyebut Marini terlihat seperti mekanik. Dia lebih teknis ketimbang saya. Dia sangat paham cara motor bekerja. Dia bisa merasakan bahwa ada banyak pekerjaan yang besar yang harus dilakukan pada bagian aerodinamika. Sementara itu, saya malah merasakan sebaliknya. Itu adalah masukan yang sangat bagus. Dia lebih mirip seorang teknisi. Dia akan memberikan segala informasi pada Honda dari data yang sudah dia kumpulkan dari Ducati. Ujarnya lagi. Para pembalap Honda sudah melakoni 2 tes di Malaysia pada bulan Februari ini, yakni tes shakedown dan tes resmi. Honda sepanjang tes resmi beberapa waktu lalu masih belum termasuk 10 besar. Namun Johan Zarco merasa timnya sudah berada di jalan yang benar. Saya membalap lebih cepat, butuh tekanan lebih agar bisa lebih cepat lagi di tikungan. Melihat motor ini memberikan saya banyak keyakinan. Honda jarang membuat perbedaan yang besar dalam 1 tahun saja. Banyak perubahan di sini dan senang melihat kinerja keras mereka. Ujar Johan Zarco. Honda baru ini memberikan saya harapan, sambungnya lagi. Oke teman-teman, sebelum Mimin jelaskan di sini, Mimin ambil artikelnya yaitu dari juara.net ya, juara.net dan CCN Indonesia teman-teman ya. Jangan bilang tidak ada data ya. Mereka sudah ada data, cuma kita tinggal jelaskan saja gitu ya. Sebab ada yang mengatakan Mimin ngomongnya nggak ada data gitu ya. Kalau Mimin nggak ada data, gimana Mimin ngomongnya gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini yang mana Johan Zarco menjelaskan impact kehadirannya si Marc Marquez di Ducati ternyata berpengaruh besar terhadap impactnya si Jorge Martin daripada si Francesco Bagnaia. Kenapa? Karena Francesco Bagnaia senang aja sebab dia di tim pabrikan. Tentunya pihak pabrikan akan lebih berkuasa, lebih 100% memfokuskan kepada Francesco Bagnaia. Sebab itu Francesco Bagnaia relax aja gitu. Ya, sampai mereka membilangkan tunduk padi gitu ya, atunun gitu ya. Ya iyalah. Ya itu yang paling pengaruhnya adalah Jorge Martin, dibilang si Johan Zarco gitu. Marc Marquez akan membuat pengaruh terhadap Jorge Martin. Itu yang lawan terberat Jorge Martin sebenarnya gitu ya. Padahal kalau kita lihat sama-sama Ducati, kenapa harus gitu teman-teman ya. Namun kalau dilihat dari sisi lain, si Jorge Martin memang ambisinya sangat luar biasa sekali. Bahkan di tes kemarin saja dia sempat merasakan tercepat ya, sebelum dipotong oleh Enea Bastianini, dan Enea Bastianini dipotong lagi oleh si Francesco Bagnaia gitu teman-teman ya. Bahkan si Francesco Bagnaia juga mengatakan, kami bertemu di sepanjang litar dan saya perasan bahwa Marc Marquez masih menggunakan gaya Honda. Dah 10 tahun dia memandunya. Ia mungkin pada tayar terpakai dalam apa jua keadaan dia sudah membuat kemajuan. Si Francesco Bagnaia juga pernah menilai si Marc Marquez ini, yang mana dia melihat gaya Marc Marquez masih memakai gaya Repsol Honda, gaya RC213V. Namun walaupun begitu di saat tes 3 hari kemarin, Francesco Bagnaia mengatakan si Marc Marquez sudah mulai ada kemajuan. Gitu ya. Berarti di sini bisa intinya kita jelaskan, berarti Marc Marquez sudah ada peningkatan gitu ya. Sudah ada peningkatan. Lain halnya si Davide Tardozzi juga mengatakan Marc Marquez akan bersaing. Saya nampak dia bertukar tanggapan pada motor dengan Pecco. Saya tidak ragu-ragu bahwa dengan bakat dia akan dapat mencari penyelesaian yang betul. Dia adalah penunggang persegi yang merancang ketibaannya yang dengan baik di Doha, Qatar untuk perlombaan pertama musim ini. Si Davide Tardozzi juga melihat Marc Marquez juga ada potensi sangat besar di Qatar nanti teman-teman ya. Pokoknya apapun cerita kita lihat dulu gitu ya, apa yang terjadi. Dan Mimin mendapatkan informasi juga Marc Marquez sekarang sedang melihat datanya si Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Namun Marc Marquez tidak mengubah apa-apa, cuma ingin melihat gaya mereka seperti apa gitu ya.
Namun Mak Marquez tetap tidak merubah motornya karena dia sudah sesuai motor tersebut dari Valencia kemarin, sudah sesuai, tinggal gaya balapnya sahaja Mak Marquez ingin mengubah. Sebab itu dia menilik atau melihat datanya si Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Dan informasi lagi Mimin dapat yang mana Mak Marquez akan mendapatkan part tambahan di Qatar. Nanti kita lihat apa tambahan yang diberikan oleh Ducati kepada motor Mak Marquez tersebut. Itu yang kita nantikan di tes Qatar nanti, teman-teman. Namun kalau soal persaingan memang Mak Marquez sangat luar biasa sekali ya, karena di saat race itu berbeda, di saat kita bersaing sendiri-sendiri berbeda ya, berbeda kecuali di trek lulus. Kalau motor nggak kuat ya tertinggal, itu saja bedanya. Kalau di saat race perbedaannya adalah di saat trek lurus. Kalau motornya lambat ya dipotong gitu ya. Tapi kalau race itu skill yang paling diutamakan di situ. Tapi kalau motor nggak kuat juga sama juga gitu ya. Nggak guna juga skillnya gitu ya. Betul itu. Yang mana Mak Marquez sendiri pun sudah mengatakan ya, seperti Mimin katakan tadi, saya mengkaji data Bagnaia dan Martin untuk memahami bagaimana mereka menunggang. Saya tidak berminat untuk membandingkan dengan motor kami. Kemajuan ujian telah positif, tetapi saya masih belum berada di tahap tertinggi. Saya tidak tahu jika saya akan sampai ke sana pada masa akan datang, tetapi saya akan terus bekerja keras dan untuk berjaya tanpa menetapkan matlamat untuk perlombaan pertama. Adakah dia sedang baring cepat atau lambat dan akan perjuangan di Piala Dunia? Itu yang dikatakan Mak Marquez seperti menjelaskan tadi ya. Aduh, tapi sudah sampai begini masih aja yang nggak ada data lah inilah. Ya udah gitu ya. Kalau kalian memang nggak suka dengan Radio GP, apapun yang Mimin katakan fakta juga dianggap tidak menarik ya. Gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu saja. Oke teman, itu saja untuk informasi yang Mimin dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Walaupun tidak membara ya, sekurang-kurangnya dapat memahami. Mungkin ada teman-teman yang lebih pahami lagi ya. Mimin sangat suka sekali kalau ada yang teman kita yang lebih paham lagi berkomentar di situ, memberi penjelasan lebih jelas lagi. Itu sangat luar biasa sekali. Itu Mimin sangat senang sekali ya. Maksudnya Mimin mendapatkan informasi lebih lagi, maksudnya gitu ya, lebih paham lagi gitu. Dan teman-teman yang nggak jelas Mimin ngomong ini lebih paham lagi apa yang dikatakan oleh yang lebih paham gitu teman-teman. Oke, apapun ceritanya, apapun makanannya, tetap kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.